Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita masuk di malam yang kedua di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, keistiqomahan untuk dapat terus melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dengan seoptimal mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan dari ibadah saum di bulan Ramadan ini dapat betul-betul kita raih dan kita wujudkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Fatir ayat 6 ada sebuah ayat yang menarik untuk kita renungkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Di dalam ayat lain Allah tambah, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bahwa permusuhan setan kepada manusia itu permusuhan yang nyata, yang jelas ya. Nah, di dalam surat Fatir ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini tanpa ada mubinnya. Innasyaitona lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Kemudian Allah melanjutkan fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja setan itu mengajak kelompoknya supaya menjadi bagian dari penduduk neraka sa'ir. Ma'asyiral muslimin sedang tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menarik dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayat memberikan informasi kepada kita, memberikan pemberitahuan kepada kita, innasyaitona lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Tapi setelah informasi, ternyata Allah tidak cukup memberikan pemberitahuan, tidak cukup memberikan informasi, tapi kemudian dilanjutkan dengan perintah fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan oleh kalian setan itu sebagai musuh. Sebab faktanya banyak sekali manusia yang sebetulnya sudah tahu setan itu sebagai musuh ya. Informasi dari Allah sudah disampaikan, mereka sudah tahu, tapi tidak sedikit manusia yang sudah mengetahui, sudah mendapatkan informasi setan itu musuh, tetapi malah tetap menjadikannya sebagai teman. Karena itu di dalam Al-Quran ya, ada ayat yang menyatakan ikhwanus syayatin, saudara-saudaranya setan. Di ayat lain ada hizbus syaitan, ya, kelompok setan, pengikut setan ya. Mereka tahu
bahwa setan itu musuh, tetapi kadang-kadang mereka terperdaya oleh jerat rayu bujuk setan, karena setan ini bujuk rayunya luar biasa. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana setan bersumpah untuk menggoda manusia. Ya, perhatikan, menggoda manusianya sambil bersumpah. Saking seriusnya setan ingin menyesatkan manusia. Ya, dan modus operandi setan di dalam menjerumuskan manusia itu, setan dengan tazyin, dengan cara menghiasi hal-hal buruk yang diserukannya, tetapi dihiasi seakan-akan perbuatan buruk tersebut menjadi seperti perbuatan yang baik. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa godaan setan itu, jerat-jerat setan itu berupa khutwah. Khutwah itu dari kata bahasa Arab, dari khattun, khutwat, tadinya dari khutwah. Khutwah itu dari khot itu artinya titik gitu ya. Khutwat kalau diartikan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya, diartikannya menjadi langkah-langkah. Kalau makna asalnya secara bahasa dari khutwah, khot titik-titik. Biasanya titik-titik kalau disambungkan titik-titik itu akan menjadi garis. Ya, jadi titik-titik disambung menjadi garis yang akan panjang. Itulah godaan setan. Setan itu menggoda manusia kalau ingin manusia itu terjerumus kepada perbuatan G, misalkan, dia tidak akan langsung menggoda manusia kepada perbuatan G, tapi dia akan mulai dari A, kemudian nanti B, kemudian C, D, E, F, baru nyampe kepada G. Kira-kira seperti itu. Itulah modus operandi setan, khutwat, khutwah. Jadi kita dirayu, dibujuk, digoda oleh setan itu selangkah demi selangkah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di dalam surat Fatir tadi Allah tidak sekedar memberikan informasi, tapi juga Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjadikan setan itu sebagai musuh. Bagaimana kita menjadikan setan sebagai musuh? Tentu dengan cara kita menolak setiap ajakan setan. Dan di bulan Ramadan ini kita dilatih selama 1 bulan penuh, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, mampu menahan diri dari bujuk rayu setan. Sebab tidak ada yang menjadikan hidup kita ini menjadi terpuruk, menjadi kita kehilangan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang menghalangi itu kecuali adalah setan. Makanya di dalam Al-Quran itu dibuka dengan surat Al-Fatihah, di mana di dalam surat Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kemudian Al-Quran ditutup dengan surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat perlindungan. Perlindungan dari apa? Surat An-Nas perlindungan dari satu hal, berlindung dari min syarril waswasil khannas. Artinya apa? Artinya bahwa ihdinas siratal mustaqim itu doa kita agar kita bisa senantiasa berada dalam siratal mustaqim, maka kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu mempertahankan diri dari bujuk rayu setan. Makanya diakhiri Al-Quran itu dengan surat An-Nas, di mana surat An-Nas ini
yang kita mintakan perlindungan cuma satu. Beda dengan surat Al-Falaq. Kalau di surat Al-Falaq kita minta perlindungannya ada 4. Kalau surat An-Nas cuma 1. Tapi menariknya di surat An-Nas zat yang kita mintai perlindungan itu disebutkan sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3 kali. Katakan aku berlindung kepada Rabb manusia, ya, kepada yang mengurus manusia, yang mengatur manusia, yang memiliki manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Ya. Untuk apa kita minta perlindungan kepada Rabb manusia, kepada Malik, raja manusia, kepada sembahan manusia? Minta perlindungan dari satu hal, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, ya, yang selalu membisikkan dan bersembunyi. Disebut yang bersembunyi karena setan itu, ya, di dalam tafsir disebutkan khannas, yang bersembunyi maksudnya adalah yang pergi dan datang, pergi dan datang, pergi. Ya, setan itu akan pergi ketika manusia ingat kepada Allah, dan setan akan datang ketika manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat Al-Falaq, ya, kita berlindung dari 4 hal. Tapi yang dimintai perlindungannya disebutkan 1 kali saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada pemilik waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Berlindung 1 dari kejahatan apa yang diciptakan, kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berlindung dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Ya. Jadi malam kalau semakin larut, maka, ya, kalau seseorang itu memasuki malam yang semakin larut tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka hati-hati. Biasanya malamnya dipakai untuk yang hal-hal yang tidak baik, karena kegelapan malam itu identik dengan hal-hal yang tidak baik kalau tidak dipakai untuk ibadah. Kalau dipakai ibadah mah, ya, malam juga termasuk waktu-waktu yang istimewa. Dipakai tahajud, dipakai baca Quran, ya, dipakai zikir, ya, dipakai hal-hal yang sifatnya taqarrub kepada Allah. Tapi ingat, kalau dipakai begadang dengan hal-hal yang tidak, ya, bukan ibadah kepada Allah, maka, ya, jerat-jerat setan di sana akan muncul. Ya, oleh karena itu kata-kata malam kan biasanya kalau diidentikan, dinisbatkan kepada sesuatu itu menjadi tidak baik, gitu kan. Para wanita kalau disebut, ya, dinisbatkan kepada malam kan nggak mau, ya, disebut wanita malam pasti nggak mau, ya. Klub malam, nah, kan konotasinya adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, hiburan malam biasanya konotasinya menjadi tidak baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Buktinya bahwa malam itu, ya, kalau tidak dipakai untuk taqarrub ibadah kepada Allah itu digunakan hal-hal yang tidak baik. Buktinya kemudian disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para penyihir yang menghembuskan buhul-buhul, ya, para dukun, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan yang hasud, yang iri, yang dengki apabila ia dengki dengan seseorang. Ini menjadi kolaborasi antara manusia dengan kejahatan setan, kejahatan iblis, ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi ayat di surat Fatir ini mengingatkan kita bahwa kita tidak cukup mengetahui bahwa setan itu sebagai musuh, tapi kita harus berupaya
menjadikan setan itu benar-benar sebagai musuh. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan ya menghindari atau menolak setiap ajakan setan. Bagaimana? Ya, dengan cara apa? Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih dengan cara senantiasa ingat kepada Allah, dengan cara ya kita meredam hawa nafsu kita, sebab hawa nafsu itu adalah salah satu pintu masuknya setan. Ya, pintu masuknya setan hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu kita mampu kita kendalikan, paling tidak kita sedang menutup pintu-pintu masuknya setan. Kemudian juga dengan cara kita senantiasa mengingat Allah dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini betul-betul bisa kita manfaatkan ya untuk kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita, dan kita bisa belajar bagaimana agar kita tidak terjerat oleh ya bisikan-bisikan setan yang akan menjerumuskan kita. Walaupun di bulan Ramadan katanya setan-setan kan dibelenggu, ya kan? Setan-setan diikat. Tapi apakah di bulan Ramadan tidak ada maksiat? Apakah di bulan Ramadan ya yang katakanlah kedul ibadah aya keneh gitu kan? Yang sulit ya, susah mau baca Quran masih ada. Nah, kira-kira itu yang menggoda siapa? Gitu kan? Ya, yang ngegoda siapa? Katanya setan-setan dibelenggu. Nah, jamaah sekalian, setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat, bukan berarti kemudian setan masih tidak bisa menggoda, ya, karena ada penjelasan dari para ulama bahwa setan-setan dibelenggu itu pertama ada yang mengatakan maknanya makna kiasan. Nah, kalau makna kiasan berarti sebetulnya setannya tidak dibelenggu, tapi kiasan dalam arti bahwa setan-setan itu atau bulan Ramadan ini ya setan gerak-geriknya dipersempit karena pintu surga dibuka, amalan-amalan kebaikan ya di bulan Ramadan ini terbuka lebar dan pintu neraka dikunci, ditutup. Maksudnya adalah amalan-amalan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dicoba persempit. Ya, jadi kalau maknanya kiasan ya sudah tidak ada perdebatan lagi. Walaupun kemudian ada yang mengatakan maknanya hakiki, memang betul setan dibelenggu, setan diikat. Tapi yang namanya diikat biasanya yang diikat itu tangan, kemudian leher, gitu kan, kemudian badan, kaki masih bisa gerak, mulut masih bisa. Ya, masih bisa bicara, masih bisa ngomong. Mungkin saking lihainya setan diikat pun suaranya masih didengar, gitu ya. Sehingga ya setan-setan dibelenggu sekali lagi bukan berarti kemaksiatan itu tidak ada, ya ada tetap ya, karena setan masih bisa menggoda manusia tadi. Kemudian juga bahwa kemaksiatan itu bukan satu-satunya disebabkan oleh godaan setan, tapi bisa jadi juga karena hawa nafsu. Makanya yang berpuasa ya betul-betul ya bukan cuma menahan tidak makan dan tidak minum ya, tapi hawa nafsunya betul-betul dikendalikan ya, karena kata Nabi kan dalam hadis, sampai kalau ada yang ngajak berkelahi, yang menghina, mencaci, katakan inni shaim, jangan dilayani, jangan diikuti. Ya, inni shaim itu salah satu bagian dari bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita lulus ya, belajar bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana meredam jerat-jerat setan supaya kita tidak terjerumus. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.